Halo rekan-rekan semuanya dimanapun Anda berada, terima kasih Anda tetap setia bersama saya di channel YouTube Suhu Togel yang Apat. Saya ucapkan banyak terima kasih juga buat Anda yang sudah subscribe, yang baru pertama sekali subscribe, yang bulan kemarin subscribe, atau Anda yang membagikan share video ini buat rekan-rekan Anda untuk sesama kita saling belajar, saling bertukar pikiran, menimba ilmu ya. Bukan berarti saya lebih hebat, lebih pintar dari Anda, enggak. Mungkin kebetulan saya lebih berpengalaman aja. Kalau pintar, hebat itu kan kadang masalah waktu aja. Lama-lama Anda pun akan semakin pintar, dan bersama dengan saya di sini semoga Anda tambah pintar dan ujung-ujungnya tambah cuan apapun yang Anda lakukan. Oke. Gimana kabar Anda di tahun 2024 ini? Udah 1 bulan hampir kita lalui, ini udah masukin bulan kedua dan kita akan mengadakan pilpres ya, pemilihan umum. Semoga semua berjalan dengan lancar, damai. Siapapun yang jadi pemimpin negara ini membawa Indonesia lebih makmur lah, dan kita nggak orang-orang seperti kita tuh nggak semakin susah gitu cari uang. Oke, kita harapin begitu. Tetapi kalau ada waktu nanti mungkin saya akan bikin satu video tentang memilih calon presiden mana pilihan kita ya. Ini pendapat pribadi aja, semoga bisa menambah pemikiran, satu pemahaman supaya kita tidak salah memilih pemimpin untuk negara ini. Jadi kalau kita negara ini maju ya buat apa lagi kita main togel, bener nggak? Oke. Buat apa main taruhan bola lagi, kurang lebih seperti itu. Video satu ini saya akan berbicara tentang 4 kekalahan dari pemain judi, pemain togel, pemain taruhan bola, betor, trader, pemain saham, pemain forex, apapun itu. Ada 4 kesalahan yang saya harap Anda bisa pikirkan kembali sesuai dengan diri Anda masing-masing. Anda introspeksi diri. Oke ya, semoga cuaca di tempat Anda sekarang musim hujan aman-aman saja. Kalau Anda udah profit sedikit 50.000, Anda cuan sehari 100.000 itu udah lebih dari cukup untuk Anda yang tinggal di pelosok-pelosok desa ya. Anda stok Indomie musim hujan, Anda belilah 1 dus, Anda belilah beras yang ukuran 20 kilo, 10 kilo, stok beberapa, atau ikan asin, telur, atau apapun itu, karena uang sekarang susah dicari. Dan hindari 4 kekalahan ini. Anda introspeksi diri, semoga ini bisa menambah power ya, satu pemikiran buat Anda, sehingga resolusi Anda di tahun 2024, saya nggak tahu resolusi apa dalam diri Anda yang udah Anda komit, Anda tulis di kertas, mungkin Anda tempelin di kulkas, tempelin di kaca, setiap kali Anda ngaca, Anda baca, memberikan sugesti buat Anda bahwa saya tiap tahun nggak boleh begini ya. Gagal itu biasalah, semua orang punya kegagalan, tetapi untuk move on, terus maju itu butuh semangat seperti itu. Oke. Kekalahan pertama adalah kita terjun ke industri, bisnis, trading, permainan judi, apapun itu yang menipu kita ya. Jadi kita kalah bukan karena kita kurang pintar, kurang modal, tapi semata-mata karena kita ditipu ya. Anda harus ingat baik-baik. Dalam dunia ini, dalam hidup ini, apapun itu, dalam bisnis apapun, trading, permainan saham, apapun, ada penipuan-penipuan yang akan terus terjadi. Karena memang ada orang yang kerjanya nipu gitu loh. Yang di pikiran mereka itu bagaimana cara menciptakan permainan, menciptakan satu alat atau apapun itu, bisnis untuk nipu orang gitu. Ya, money games dan segala macam. Money game masih cukup fair lah, karena dia udah dari awal bilang ini money game, jadi permainan kan. Kecuali dia bilang ini investasi real, dan kita ikut, akhirnya memakan uang kita. Udah banyak korbannya, saya nggak bisa ceritakan. Orang yang saya kenal, bahkan keluarga saya sendiri, orang dekat saya sendiri diciak gitu. Jadi istilahnya diciak, bahasa Hokkien dimakan gitu. Ciak itu kan makan, jadi dimakan habis. Malahan ada yang terlambat 1 hari aja. Jadi kalau ketemu saya ngomong pasti dia bisa nggak habis dimakan. Tapi itu semua bicara tentang momen. Kenapa saya bisa tahu begini ya, karena saya punya background yang belum saya ceritakan, untold story ya. Saya punya background ya dari muda ya, bukan saya mafia, enggak, tapi belajar gitu loh. Ketemu orang kita belajar, karena kita yang muda ini kita merendahkan diri, kita belajar mendengarkan dari mereka-mereka yang lebih tua, yang punya pengalaman jam terbang tinggi. Kadang dunia ini tidak seperti yang kita lihat bro. Anda tidak bisa melihat kalau orang tersenyum pada Anda maka dia benar-benar tulus senyum buat Anda, enggak. Itu seperti senyum pramugari ya kan, di atas
pesawat, Anda baru pertama kali naik pesawat, Anda lihat, oh begitu cantik, anggun, kemudian dia senyum kepada Anda, dia bilang, selamat siang Pak, selamat datang di penerbangan kami, penerbangan pesawat sekian itu. Terus Anda terbayang-bayang, wah betapa cantiknya, kok dia ramah, kok dia senyum sama saya. Enggak, itu senyum pramugari, semua orang juga disenyumin gitu. Nah, oke. Kekalahan pertama adalah kekalahan karena kita ditipu. Ada banyak permainan togel, udah saya bahas videonya. Ada banyak permainan kasino, ada banyak permainan trading, kripto yang benar-benar disetting untuk menipu kita, ya. Ada menipu langsung, ada menipu secara halus. Anda harus perhatikan baik-baik. Kalau kita terjun ke industri, ke permainan togel penipuan, kasino yang disetel dengan remote, kartu, dan segala macam, meja, aturan segala macam, aturan main segala macam, pasti kita kalah. Sehebat apapun kita pasti kalah, karena itu disetting untuk menipu. Jadi secara umum dia mengambil yang besar, menyetor, membayar yang kecil. Jadi kalau Anda ada yang banyak pasang di banker, dia akan mengeluarkan kartu player. Jadi makan banker, sisanya cuan bayar player, sisanya buat cuan buat operator, buat BO, buat bandar, buat bandot istilahnya. Itu sistemnya sederhana. Anda main togel penipuan yang pasarannya nggak ada, dia buka sendiri, itu udah saya cerita juga, Anda udah paham, Anda udah ngerti, dan dia sama, dia akan buka yang besar, membayar yang kecil, sisanya mereka buat mereka, dan itu masih mereka pilih-pilih lagi mana yang harus keluar angka 2D di mana, 3D di mana, 4D di mana gitu. Nah, sekali-kali yang 4D juga dikasih, kalau orang ini dianggap ini punya pengaruh atau apa gitu istilahnya, atau dia lihat dia dari nomor handphonenya waktu dia registrasi atau emailnya dia tracking segala macam, kadang-kadang dikasih juga menang bisa 10.000 4A, kemudian dapat 30 juta, kemudian 25 juta, kan heboh, wah gue dapat gini ya gitu. Itu hanya supaya terjadi efek yang namanya marketing gitu kan, biar heboh istilahnya. Itu sesekali harus diberikan begitu. Kalau mereka pintar gitu kan, BO kan kadang ada orang yang jenius di dalamnya, jadi mengatur permainan. Kita akan kalah kalau kita masuk ke permainan penipu, termasuk kemarin yang namanya robot trading segala macam. Itu Anda setor berapapun itu dirancang untuk nipu habis, dan uangnya itu ya buat mereka itulah. Ya sebagian ya namanya negara ini masih kacau, birokrasinya dan segala penegakan hukumnya ya aman-aman aja kan, bagi mereka udah menikmati. Tetapi saya secara pribadi nggak mungkin mendesain permainan seperti itu. Kalau kita mau yang fair aja, itu tergantung Anda hebat apa enggak, Anda punya modal apa enggak gitu kan, Anda serakah apa enggak itu. Oke, itu kekalahan pertama. Hindari apapun itu. Suhu bang, bagaimana saya bisa tahu itu penipuan apa enggak? Kalau togel udah saya cerita, yang kasino pun udah saya cerita. Kalau untuk yang trading robot dan segala macam, Anda belajar dari pakarnya. Kebetulan saya enggak menjelaskan sedetail itu. Intinya mereka seperti money game lah kalau itu. Jadi Anda awal-awal dikasih menang, lama-lama uang Anda disedot. Waktu Anda menang, mereka menawarkan Anda untuk mengajak teman-teman. Begitu kita ngajak teman-teman, satu rombongan tuh nyetor duit buat mereka gitu. Kalau Anda bingung permainan, investasi, bisnis apa yang kira-kira nipu apa enggak, Anda harus tahu kalau Anda profitnya itu dari mana. Itu pasti dalam bisnis apapun yang fair, itu kita akan tahu bahwa profitnya dari ini loh, ini selisih harga jual dari harga pabrik dikasih ke kita, harga jualnya sekian, kita dapetin sekian, profitnya berapa persen, itu harus ketahuan. Tapi kalau dia bilang misal contoh main saham Anda harus tahu itu dari mana. Saham kan kita berharap kita beli saham satu perusahaan yang go public ya, misalnya contoh saham misalnya perusahaan apa gitu kan, Aneka Tambang contoh, kita berharap Aneka Tambang dalam bisnisnya yang nambang sana nambang sini, timah dan segala macam, kemudian dia jual ekspor ke pasar internasional, mereka untung, lalu mereka membagikan dividen buat kita yang sudah kasih modal. Jadi kita beli saham tuh kita kasih modal ke perusahaan supaya perusahaan punya modal untuk berekspansi gitu. Nah, kita dapat dividen sekian persen dibagikan per lembar saham, 1 tahun bagi sekali atau 2 tahun bagi sekali gitu. Kadang-kadang pun nggak dibagikan, kan tergantung rapat umum pemegang saham. Nggak dibagikan, ya udah kita nggak dapat apa-apa juga. Itu banyak permainannya juga, ada sengaja membangkrutkan perusahaan, itu pun ada. Itu namanya permainan bisnis, itu strategi sebenarnya. Nah,
intinya ya kita tahu, oh saham saya untung dari sini, dari dividen. Nah, kemudian kalau misalnya harganya naik tiba-tiba melonjak, misalnya Aneka Tambang menemukan satu lahan yang banyak nikelnya, kemudian dia ekspos ke berita, lalu harga sahamnya naik lah. Begitu dia naik kita jual, itu namanya kita dapat keuntungan dari transaksi shortnya, short term gitu ya. Jangka pendek itu namanya capital gain. Nah, ya, jadi kalau mau ditanya lagi apakah saham judi apa enggak, ya sama aja sebenarnya, semua dalam dunia ini judi aja. Cuman kadang-kadang orang main togel kita bilang, wah itu tukang pemain togel tuh malas kerja. Terus mereka yang pakai dasi di bursa saham di New York, di Hang Seng segala macam, bursa Tokyo, kemudian wah itu pengusaha apa, sama aja itu kan permainan gitu. Oke, jadi hindari yang benar-benar menipu kita. Kalau Anda ragu-ragu itu nipu apa enggak, Anda cari akarnya sampai saya invest di sini, saya ikut bisnis ini profit cuannya dari mana? Harus tahu. Oh, cuannya dari gini loh, gini ya. Tapi kalau dia tidak bisa menjelaskan secara detail cuannya dari mana, itu udah pasti penipuan. Bagaimana dengan taruhan olahraga sepak bola? Taruhan olahraga sepak bola itu bukan penipuan, tapi bisa diatur skornya, itu beda ya. Nah, diatur skornya itu kan kita masih punya kesempatan, namanya bola jalan. Kita bisa cuci atau kita gunakan cash out supaya kita tidak total loss, atau kita ambil sedikit aja. Begitu dia udah gol, kita udah cash out gitu. Nah, itu beda lagi ceritanya. Anda udah paham lah ya. Bagaimana dengan slot suhu? Ya, slot udah pasti dia bukan nipu, dia sebenarnya nipu juga, itu sistem program komputer. Jadi kalau Anda bet 10.000, dia balikin Anda 9.000, dia ambil Anda 1.000. Anda bet berapa, dia ambil lagi sedikit-sedikit, kadang kasih Anda menang beberapa kali. Terus free spin 10 kali dapat berapa, kemudian Anda ikut lagi, Anda bet lagi, dia ambil sedikit-sedikit, lama-lama juga sedikit habis gitu. Tapi itu hiburan, sebenarnya slot itu hiburan. Tapi kalau Anda harap menang slot itu mustahil ya, itu hiburan aja, kayak Anda main game untuk membuang waktu gitu ya. Apapun itu, slot online apa slot yang seperti bola tangkas yang di kasino-kasino, atau dulu yang udah saya cerita ya, yang video saya ketemu satu tante-tante cantik itu di 1001 di Hayam Buruk, Anda tonton videonya itu ya. Oke, itu kekalahan pertama. Kekalahan kedua adalah karena kita tidak belajar ya. Anda sekarang introspeksi diri Anda, Anda tahun 2024, Anda bilang saya nggak bakal ninggalin deh suhu. Bang, saya mau tinggalin Pak yang nipu-nipu. Oke, Anda komit mau main yang fair play. Oke, nah kasino misalnya Anda cari meja kasino yang benar-benar yang bukan dalam ruangan, tetapi banyak orang main juga. Anda tahu bahwa mereka fair play ya, platformnya, vendornya udah terkenal fair play. Anda cari di internet tidak ada berita buruk tentang mereka ya. Anda mau main taruhan bola, Anda join di situs-situs yang kredibel, bukan situs yang Anda menang dia mengundur-ngundur WD Anda, withdraw Anda, karena memang nggak punya uang. Lama-lama nggak punya uang, dia lari caw juga banyak, sering terjadi. Oke. Nah, karena Anda tidak belajar, karena kita tidak belajar dalam dunia apapun, bisnis apapun, Anda mau kerja sama orang, buka toko kelontong, Anda mau main saham, trading forex, main kripto, taruhan bola, togel, buka hotel, restoran, jualan kaki lima. Kalau Anda tidak belajar topik Anda, bidang Anda akan kalah sama orang lain yang menyediakan waktunya untuk belajar gitu ya. Jadi kalau Anda mau main togel, mau main kasino, Anda nggak ngerti, oh caranya gimana ya, ada strategi nggak ya? Kan permainan bakarat pun banyak strateginya kan, pilihan permainannya pun banyak strateginya. Bagaimana dengan odds, bagaimana dengan bagaimana dengan probabilitas, bagaimana dengan apa istilahnya, kalau taruhan bola itu furfurannya, handicapnya, bagaimana dengan jurus melipat, strateginya, hit and run, terus double up, segala macam. Semua kan ada ilmunya, ada strateginya. Bagaimana istilahnya cover the table, investasi di togel dan segala macam, itu kan ada strategi, ada hitung-hitungannya. Kalau Anda tidak mau belajar, Anda main, Anda terjun dalam bisnis apapun, pasti Anda kalah. Jadi Anda belajar sama pakarnya. Kalau menurut Anda, saya menceritakan topik togel atau taruhan bola kasino online dia di channel YouTube
yang kontennya bagus, ya Anda mungkin belajar sama saya, sama-sama dengan saya belajar. Tapi kalau Anda menganggap ada yang lebih hebat, bercerita tentang kesehatan, tentang kedokteran, dunia hukum, konsultasi hukum, pajak, Anda join ke channel mereka, Anda belajar di situ. Ada yang mengajarkan Anda tentang misalnya jual beli online, Anda belajar di sana. Kalau nggak belajar, ya udah pasti kita akan kalah. Itu kekalahan kedua. Kalau kita tidak belajar, kita kalah, itu wajar, dan solusinya adalah kita belajar yang lebih rajin untuk lebih punya wawasan, punya ilmu, lebih pintar istilahnya. Tapi kalau yang kekalahan pertama ditipu, sepintar apapun kita akan kalah. Karena memang dari awal buat nipu kita kan. Oke, yang kedua itu ya. Dan yang ketiga adalah kekalahan karena serakah. Nah, ini paling sering nih. Anda cek diri Anda sendiri karena serakah ya, bukan hanya dalam judi online, togel. Ada orang bilang kan, sering bilang gini, jangan deh, lu nggak bakal menang kalau main judi online istilahnya. Kenapa? Menang Anda ketagihan, kalah Anda penasaran kan, begitu kan. Nah, semua ketagihan, orang kawin aja poligami itu karena ketagihan. Coba kalau misalnya berhubungan intim itu sakit seperti digigit semut, siapa mau, ya kan? Orang buka bisnis saja, saya lihat dulu dari tahun ketika saya mulai mengerti bisnis tahun 90-an, udah mulai beranjak tamat SMA, udah mulai dewasa gitu kan, belajar bisnis. Franchise saja banyak yang nggak dikelola dengan baik aja, tapi dia udah franchise kemana-mana, akhirnya kolaps. Sekarang tinggal kenangan, kayak nggak perlu nyebutin perusahaannya gitu kan. Nah, banyak perusahaan ya karena memang serakah. Jadi serakah itu bukan hanya di dunia orang main judi, main togel, enggak. Ya apapun itu, Anda cuan, Anda ketagihan, Anda gagal, Anda penasaran kan, pasti Anda bikin lagi kan perusahaan baru kan gitu. Nah, dalam dunia judi online ataupun togel agak kurang ya, taruhan bola itu, keserakan itu sering menggagalkan kita. Ya, berarti Anda pikirkan baik, ya benar ini omongan ini, waduh 100% valid. Saya sangat akui bahwa kemarin saya udah menang, malamnya itu saya tergoda lagi, ada Dortmund lawan Bochum gitu kan. Aduh, saya yakin ini bakal menang gitu, ternyata saya gagal. Umpama nih contoh nih, atau Barcelona semalam, aduh saya pikir kenapa saya udah menang 2 juta suhu, tiba-tiba saya all in semua, ternyata melayang. Yang ada tinggal cashback gitu contoh kan. Nah, serakah. Gagalan ketiga, kegagalan kita karena kita serakah. Nah, kalau serakah itu berarti di dalam diri Anda masing-masing, nggak ada orang yang bisa menyembuhkan keserakan itu. Caranya gimana, Su? Caranya adalah nanti Anda tonton video saya yang ketiga, ada tentang untold story saya tentang kemiskinan. Dan saran saya waktu Anda tidur pakai bantal nggak bro? Mas, Mbak, itu ibu, tante, om. Nah, kalau Anda punya bantal atau Anda tidur di kardus, Anda taruh kardus itu yang tinggi di otak Anda. Supaya apa? Sebelum Anda tidur tuh Anda mikir. Kalau dulu orang tua, zaman dulu itu kalau kita berbuat kesalahan di kampung halaman saya, dari tradisi Tionghoa gitu kan, kalau kita bikin satu kesalahan bukan dijelek-jelekin, dia bilang, aduh kamu belum dewasa istilahnya kan, udah ntar malam kamu tidur bantal kamu tinggiin. Loh, kenapa ditinggiin? Supaya sebelum Anda tidur tuh Anda mikir gitu loh. Nah, jadi kalau Anda serakah, ya malam ini nggak ada solusi lain. Anda mikir baik-baik, Anda renungkan, susah nggak cari uang. Anda lihat orang ya, saya sering lihat orang pemulung ya, sampai sekarang di negara kita nih masih aja banyak pemulung. Anda ke Jawa Tengah banyak orang miskin, Anda di kampung Anda mungkin kurang ya. Kalau Anda punya sumber daya di Bangka Belitung kan dekat laut, karena orang bisa makan ikan dengan gampang karena dekat dengan laut. Tapi ya tinggal punya beras saja. Tetapi kan ada kota-kota di Indonesia nggak dekat laut kan, di gunung, susah cari makan. Mungkin tiap hari makan daun-daunan, misal kayak daun pepaya, disambelin enak sih, daun ketela ya kan, daun singkong itu enak sekali sih. Tapi kan nggak mungkin kita makan gitu terus kan, atau makan apa gitu seperti di teman-teman kita di Irian Jaya. Nah, Anda harus banyak tonton video-video seperti itu. Satu hari kalau Anda cukup 200.000 ya, begitu Anda dapat udah Anda simpan, Anda WD, Anda gunakan dulu uang itu gitu loh. Jangan serakah.
Jadi nggak ada solusinya. Serakah itu dalam diri kita. Salah satu cara supaya nggak serakah yaitu saya menyadarkan Anda dengan cerita, dengan kisah saya, supaya Anda tuh benar-benar yakin bahwa aduh memang saya nggak boleh serakah. Jadi stop ya. Bagaimana caranya? Nggak ada caranya. Itu ada dalam diri Anda sendiri. Intinya adalah Anda lihat ada orang yang pungut sampah, pemulung, begitu ada aqua, ada air minum, nggak tahu itu air minum bersih apa nggak, dia minum aja. Saya masih lihat beberapa hari yang lalu. Ya, karena dia haus, dia pemulung botolan aqua, ya diminum. Umpama kalau itu ada kotorannya, umpama bekas orang muntah atau apa, orang buang kan masih ada isinya kan, dia minumnya karena saking hausnya gitu. Apapun dilakukan karena untuk bertahan hidup manusia gitu ya. Anda tonton video saya berikutnya itu Untold Story ya. Oke, jadi kekalahan ketiga ada karena kita serakah. Stop serakah. Kalau Anda nggak serakah, saya yakin Anda dalam industri taruhan olahraga sepak bola, Anda bisa dapat uang untuk menghidupi diri Anda sendiri. Minimal kita untuk makan, ngekos ya, cicil-cicil mulai dapatin satu kendaraan motor untuk sebagai kaki kita untuk melakukan aktivitas lain, itu dapatlah ya. Oke, serakah. Dan yang keempat ada kekalahan karena tidak punya modal. Ya, Anda harus paham bahwa dalam dunia ini kadang modal itu penting ya. Terus bagaimana cari modalnya? Ya cari modalnya ya nggak ada caranya. Anda kerja untuk mendapatkan modal, Anda tabung. Kalau Anda main dalam togel, taruhan bola, trading, saham atau apapun itu, profit Anda simpan, Anda lipatkan menjadi modal dengan sistem strategi betting, strategi permainan, strategi trading yang lebih fleksibel, yang lebih mantap, yang Anda atur sendiri sesuai dengan modal Anda dalam apapun itu, bidang apapun itu. Nah, kalau kita nggak punya modal, kadang kita bisa kalah ya. Cara mendapatkan modal ya udah, Anda jangan pinjam ke pinjol atau kartu kredit hanya untuk, apalagi untuk judi, jangan. Itu kan penuh ketidakpastian ya, karena tidak semua orang selalu hoki, selalu menang dalam setiap permainan. 10 laga pasti kita ada 1 laga yang kita gagal. Itu pun biasa, itu pun wajar, karena kita begitu kita gagal, kita kalah, kita akan tahu oh ternyata polanya seperti ini, oh strateginya harus begini. Nah, itu membuat kita tambah pintar. Itulah yang membuat orang jadi mahir. Mengapa ada pialang saham, bukan pialang saham, investor saham atau apapun itu yang ilmunya mahal, karena mereka punya pengalaman seperti itu yang mereka simpan. Dan kalau Anda mau belajar, Anda harus ikut kelasnya, Anda harus join di klubnya supaya Anda bisa belajar sama mereka, mendatangkan profit, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi Anda renungkan kembali buat diri Anda sendiri ya, Mas Bro, teman-teman semuanya dimanapun Anda berada. Kekalahan pertama, hindari, karena kita ditipu permainan apapun itu, buang jauh-jauh. Ragu-ragu, Anda telusuri profitnya dari mana. Kalau mereka menawarkan Anda satu profit, Anda suruh mereka jelaskan dari mana profitnya ini. Harus logis, kalau nggak logis, udah, itu pasti penipuan ya. Penipuan bisa targetnya Anda, atau Anda dijadikan pion untuk menargetkan orang lain ya. Itu seperti money game, setor uang, dapat uang, setor uang, dapat uang, seperti itu. Yang kedua, Anda kurang belajar. Anda harus belajar. Kalau Anda masih gagal, Anda belajar apa yang saya sampaikan di sini. Kalau menurut Anda bagus, bermanfaat, ya Anda ambil. Tapi kalau menurut Anda ini masih kurang, Anda sempurnakan. Enggak, saya bukan orang yang paling lihai, paling hebat. Enggak, kebetulan aja saya punya pengalaman di sini. Apa yang saya omongkan menurut Anda kurang, ya Anda skip aja. Oke, kita sama-sama belajar. Yang ketiga, kekalahan karena serakah, ya ada pada diri Anda sendiri. Jangan serakah bro, mas, mbak, tante, opa, oma, adik-adikku tersayang gitu ya. Simpan uang Anda, pakai buat kebutuhan Anda. Yang keempat, modal. Nah, modal nggak tahu deh, kita nggak tahu modal dari mana. Yang penting modal itu Anda, kalau Anda bekerja, berusaha, ya Anda kerja yang rajin buat bos Anda, supaya bos Anda sayang kepada Anda karena Anda karyawan the best. Tapi kalau urusan belakangan, misalnya Anda mau main togel, mau main kasino, sepak bola, ya itu kan hobi, itu di luar. Yang penting Anda kerja. Saya juga kadang misalnya main togel umpama ya, atau taruhan bola umpama sih sama teman-teman kumpul, ini iseng, ini laga ini bagus ini. Tapi dalam bidang saya itu kan saya profesional. Kalau orang tahu mungkin pakai enggak ya si
Bapak ini ya Suhu Liang ini pakai nggak ya? Ada cerita tentang judi nih luar biasa nih, cerita tentang sepak bola gini. Kalau nggak pakai saya, ilmu saya, tapi saya mendatangkan MM-an buat perusahaan Anda, ayo loh. Ya kan? Nggak ada. Itu nggak ada hubungannya. Itu bidang skill yang lain, ini skill yang lain gitu.